Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, dan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perikop dalam firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman, dijelaskan firman Tuhan ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi jelas kita tidak sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada saksi-saksi iman yang diterangkan dalam pasal 11 sebelum pasal 12 ini. Disampaikan di sana ada banyak tokoh-tokoh Alkitab di mana pengalaman iman mereka dicatat firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11, kalau kita baca di sana ada karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, karena Allah telah mengangkatnya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman Abraham taat kepada Tuhan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lanjut. Usianya sudah cukup sangat tua, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan janji itu setia kepada kita. Puji Tuhan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satu yang dikasihinya, ia yang telah menerima janji dari Allah, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kita tahu bersama bahwa keturunan dari Ishaklah yang akan disebut keturunan Abraham. Tetapi Abraham melakukannya karena ia yakin, ia percaya bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan banyak tokoh Alkitab yang dicatat dalam firman Tuhan, bagaimana mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
rela untuk menderita, rela untuk dianiaya, dipermalukan, diancam, bahkan dibunuh untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah. Kalau kita tidak beriman, maka kita tidak berkenan kepada Allah. Iman kepada Tuhan akan membuat kita melawan dan menanggalkan segala beban yang merintangi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kita? Hal-hal yang merintangi hidup kita, masalah, pergumulan, sakit, penyakit, mari serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan memampukan kita dan teruslah maju dalam perlombaan iman yang membuat iman kita semakin teguh, semakin sempurna di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari dalam pergumulan kita hari-hari ini, menghadapi pandemi, menghadapi persoalan apapun yang Bapak Ibu dan saya alami, mari kita berserah kepada Tuhan, membangun iman, tekun dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam menghadapi setiap yang kita lalui. Puji Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk tekun dalam iman kepada Tuhan, dalam melewati setiap persoalan, rintangan, beban-beban yang merintangi hidup kami. Kami mau lepas, kami mau hidup, kami mau berserah, percaya kepada Engkau Tuhan. Memberkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beri kesehatan, berikan kekuatan dalam setiap aktivitas. Tuhan melindungi, memelihara, menjaga Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.